Wasit Nasrullah Kabirov mendadak menjadi buah bibir setelah laga Qatar versus Timnas Indonesia pada fase grup Piala Asia U23 2024 malam tadi. Wasit 38 tahun asal Tajikistan itu menjadi sorotan lantaran keputusan-keputusan yang merugikan Timnas Indonesia U23. Menunjuk titik putih di kotak penalti Indonesia, mengganjar Rizky Ridho dengan kartu kuning, memberi kartu kuning kedua kepada Ipar Jenner, batal memberikan kartu merah kepada Saif Elden, dan tidak memberi pelanggaran setelah Marcelino Ferdinand didorong, adalah deretan kontroversi kepemimpinan Kabirov dari laga Qatar versus Timnas Indonesia. Imbas kontroversial tersebut, para pencinta sepak bola tanah air pun dibuat sangat geram. Mereka meluapkan amarahnya di kolom komentar akun Instagram AFC. Bahkan akun Instagram wasit Nasrullah Kabirov langsung diserbu netizen tanah air setelah dianggap tidak adil dalam memimpin pertandingan. Nasrullah Kabirov mendapat hujatan dan caci maki setelah dianggap membuat keputusan kontroversial yang merugikan Timnas Indonesia U23. Bahkan sampai ada yang mengancam akan membunuh sang wasit jika wasit tersebut datang ke Indonesia. Kamu tidak bisa meresmikan pertandingan, kamu hanya melakukannya karena uang. Jika kamu datang ke Indonesia, akan kupastikan kamu pulang mati, tulis salah satu netizen Indonesia. Tak hanya itu saja, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong tak bisa menahan amarahnya setelah timnya kalah dari Qatar yang disebabkan oleh wasit. Bahkan, Sintayong kehabisan kata-kata ketika dimintai pendapatnya soal kartu merah yang diberikan wasit pada dua pemain andalannya. Selamat untuk Qatar, para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik. Apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Tapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, itu adalah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang kena kartu merah. Saya kehabisan kata-kata. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Ujar Sintayong. Sintayong mengakui seluruh penonton pasti sadar dengan keputusan aneh yang dilakukan oleh wasit asal Tajikistan tersebut. Bahkan jika ini terjadi di Indonesia, wasit tentu akan jadi bulan-bulanan penggemar. Keputusan aneh ini juga menimbulkan reaksi dari petinggi PSSI yaitu Erick Thohir. Erick Thohir menyebut dirinya akan melayangkan protes secara langsung kepada Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC. Lantas, jika hal ini sangat menjadi sorotan di tanah air, bagaimanakah reaksi negara tetangga saat tahu Indonesia dicurangi Qatar di laga perdana? Berikut reaksi negara-negara ASEAN saat tahu Indonesia dicurangi Qatar malam tadi. Yang pertama, Thailand. Lewat salah satu media lokalnya, media Thailand ikut menyoroti kartu merah yang diterima Ipar Jenner. Kartu merah yang didapatkan Ipar Jenner juga menjadi perdebatan, sebab ia dianggap hanya melakukan pelanggaran kecil. Bahkan jika dilihat secara jelas, Ipar tidak melakukan pelanggaran. Sayangnya wasit Nasrullah Kabirov menganggap lain. Ia memberikan kartu kuning kedua, sehingga gelandang Timnas Indonesia U23 itu harus mandi lebih cepat. Momen ini lantas disorot media Thailand. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Ipar Jenner bukan pelanggaran dan ia tak layak di kartu kuning kedua. Jelas tidak ada kartu kuning, bahkan tidak ada pelanggaran, tulis media Thailand di akun X Thai Football. Yang kedua, Vietnam. Sama seperti media Thailand, media asal Vietnam juga menyoroti kinerja Kabirov dan rekan-rekannya. Ya, media Vietnam The Tao merasa kartu kuning kedua untuk Ipar Jenner adalah keputusan yang sangat kontroversial. Ipar Jenner berusaha menarik kembali kakinya untuk menghindari benturan keras, namun ujung sepatunya masih menyentuh lutut pemain tim lawan. Ipar Jenner mendapat kartu kuning kedua yang kontroversial setelah wasit Nasrullah Kabirov mengira telapak kakinya menyentuh tulang kering bek Qatar U23 Saif Elden, ujar media Vietnam The Tao 247. Yang ketiga, Malaysia. Keputusan kontroversial wasit di laga kali ini juga turut disorot oleh akun X sepak bola Malaysia yaitu OneFootball. Dalam kicauannya, dia menyindir sepak bola sambil memberikan emoji kantong uang dolar Amerika Serikat. OneFootball pun mengatakan bahwa permainan Qatar U23 sebenarnya biasa-biasa saja dalam laga kali ini. Meski demikian, mereka memuji penampilan salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia U23 dalam laga kali ini, yaitu Nathan Joaon. Apa kata dunia, Qatar tanpa pengadil? Qatar U23 biasa-biasa saja, pegang bola tak seberapa, 2 biji gol melalui free kick dan penalti. Apa itu Nathan Jo? What a player, berbeda persembahan dengan pemain Liga 1 lain, ujar media Malaysia OneFootball.
Usai pertandingan, pelatih timnas Qatar U23 Ili Diopale mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia U23 berjalan sulit. Ia menilai beban sebagai tuan rumah membuat timnas Qatar bermain dengan tekanan luar biasa, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaik, terutama di babak kedua ketika Garuda Muda bermain dengan 10 pemain sejak awal. Lebih lanjut, Pale percaya timnya akan lebih baik di pertandingan selanjutnya dan targetnya adalah menjadi juara pada turnamen ini. Ini pertandingan yang sangat sulit buat kami, selalu sulit bermain di kandang sendiri karena segalanya bisa menjadi emosional. Babak pertama berjalan bagus, tetapi di babak kedua kami tidak bisa mengontrol pertandingan sepenuhnya. Kami bermain baik dalam beberapa aspek dan kami tidak baik dalam beberapa hal lainnya. Kami tidak bisa melakukan semua yang kami inginkan hari ini, tetapi itu memang bisa terjadi. Target kami adalah mengembangkan performa tim di setiap pertandingan. Kami harus membenahi kesalahan kami, terutama di babak kedua, dan terus melanjutkan hal bagus yang kami lakukan. Begitulah cara kami. Kami ingin berkembang setiap hari, dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik, ujar Ili Diopale. Saat ini timnas Indonesia masih belum memiliki secara resmi kiper keturunan Grade A. Meski begitu, ada dua kiper yang bisa segera memperkuat timnas Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi dan Martin Paes. Bagi Emil Audero, sepertinya ia akan lebih mudah untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, selain memiliki darah langsung dari sang ayah, ia juga lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berbeda dengan Martin Paes, ia seorang Brazilian yang merupakan orang Italia yang telah menetap di Indonesia. Walaupun demikian, keduanya tetap bisa membela skuad Garuda, terlebih jika ada kemampuan dari masing-masing kiper tersebut. Seperti yang tengah dilakukan Martin Paes, proses naturalisasinya tengah berlangsung di CAS atau Pengadilan Abilitasi Olahraga. Sementara Emil Audero Mulyadi saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Inter Milan dari Sampdoria yang akan berlangsung hingga 30 Juni 2024. Kiper 27 tahun ini memiliki market value di angka 104,29 miliar dan pernah mencapai angka 260,72 miliar. Untuk musim ini bersama Inter Milan, sebenarnya ia cukup jarang mendapatkan menit bermain. Tercatat hanya dimainkan dalam 4 pertandingan, 2 kali di Serie A, 1 kali di Champions League, dan 1 kali di Piala Italia. Ia lebih sering berada di bangku cadangan sebagai kiper pelapis dari sosok Yann Sommer. Penampilan terbaiknya berlangsung saat membela Sampdoria, mencatatkan 169 laga dengan 38 clean sheet. Sementara Martin Paes saat ini tengah memperkuat klub MLS FC Dallas hingga Desember 2025 sejak Juli 2022. Sebelum hijrah ke MLS, Paes sempat bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie pada 2019 lalu. Saat ini market value Martin Paes berada di angka 20,86 miliar dengan rekor tertinggi di angka 26,7 miliar. Musim ini bersama FC Dallas, ia selalu tampil dan telah mencatatkan 7 penampilan, 10 kali kebobolan, dan 2 kali mencatatkan clean sheet.